Halo Sobat Farming, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi kembali lagi dengan kami di segmen Yuki Talks dengan saya Ayu dan rekan saya Ruden. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi berbincang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sektor peternakan. Oke Kak Ruden, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang nih Kak Ruden terkait dengan permasalahan yang mungkin terabaikan nih Kak, tapi berdampak negatif banget nih bagi sektor peternakan, yaitu bagaimana penularan penyakit ini melalui udara. Seperti yang kita tahu ya Kak ya, selain air bersih, udara juga itu penting untuk menunjang produktivitas ternak itu sendiri. Betul. Oke, betul Kak Yo. Jadi memang selain air yang bersih ya, juga udara itu penting ya untuk ternak, karena apalagi untuk ternak ayam nih. Ya, kan betul. sekarang itu kita mengenal sistem closed house ya, Ya. itu di mana kandang tertutup dan ada sistem ventilasi tersendiri begitu. Nah, berarti itu adalah udara tuh faktor yang paling penting ya kan, Ya, betul. gitu. Jadi memang untuk mengatur kualitas udara itu menjadi hal yang sangat penting gitu, karena nanti akan berdampak juga nih kepada hasil ternaknya gitu, entah itu susu ataupun telur begitu. Jadi dengan udara yang steril ini kita juga pastinya akan bisa menghasilkan si ternak ini yang lebih sehat lagi, produktif lagi begitu Kak Ayu. Oke, mungkin jika kita lihat di berita-berita ataupun langsung di peternakan itu kayak sudah banyak penyakit-penyakit yang mungkin disebabkan oleh udara yang tidak bersih nih kayak yang udara yang sudah terkontaminasi akan bakteri ataupun virus. Namun untuk ciri-ciri ataupun gejala-gejala itu sulit untuk diketahui nih Kak. Jadi pada saat penanganannya itu cenderung terlambat nih para peternak. Jadi apakah ada dampak nih Kak ketika penanganan itu tuh terlambat gitu? Oke, ya betul memang. Iya, jadi di closed house ini kan kita tahu ya, udara itu berperan penting begitu. Ya, dan pasti di udara pun tidak selamanya bersih gitu, karena pasti ada aja mikroba-mikroba atau virus-virus bakteri begitu ya yang bersembunyi di udara itu. Nah, tadi ya penyakit ya. Ada sih ya penyakit yang memang bisa disebut sebagai airborne disease ya, atau penyakit penyebab pernapasan begitu ya untuk di ternak ayam itu, seperti Newcastle disease begitu, avian influenza yang virus itu bisa berbahaya loh gitu kalau udah menyebar secara langsung, dan juga infectious bronchitis gitu. Nah, ketiga penyakit ini kalau memang dibiarkan ya dan kita tidak mengetahui ciri-cirinya, itu akan sangat berbahaya begitu. Jadi perlu adanya pencegahan nih Kak Ayu untuk mencegah penyakit itu agar memang tidak meluas lagi begitu ya, bahkan tidak menularkan ke ternak-ternak yang lain begitu. Nah, untuk ciri-cirinya sih biasanya untuk permasalahan atau penyakit pernapasan tuh ya seperti flu, batuk, ternaknya begitu. Nah, itu dengan melihat ciri-ciri tersebut kita bisa tahu nih, oh ternyata ternaknya nggak baik-baik aja nih gitu, ayamnya sakit gitu. Nah, dengan cara melihat ciri-ciri tersebut kita tahu nih, oh ternyata kalau yang sakit itu adalah hidungnya atau mungkin batuk, flu gitu. Nah, berarti itu adalah permasalahannya adalah udara begitu. Jadi perlu adanya pencegahan mengenai udara ini agar penyakit ini tidak menyebar gitu ya Kak Ayu ke ternak-ternak ayam yang di sekitarnya begitu. Oke, tadi Kak Ruden sudah mention ya Kak, ada terkait perlu pencegahan nih untuk penyebaran penyakit-penyakit tersebut. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apakah ada teknologi ataupun cara yang efektif nih untuk melakukan pencegahan tersebut? Oke, ya. Tadi kan udara ya, udara tuh kita di kandang closed house ya biasanya. Nah, itu tuh udah ada sistemnya Kak Ayu, kan biasanya menggunakan exhaust fan ya. Iya, betul. Nah, itu tuh kerjanya hanya apa ya, menarik udara keluar kan begitu. Tidak ada sistem mematikannya atau sistem disinfeksi untuk bakteri atau virusnya begitu. Nah, maka dari itu penting sih ya untuk ada penerapan sistem yang apa ya, disinfeksi untuk udara ini gitu. Nggak cuma menggunakan exhaust fan begitu. Ada teknologi terbaru dan mutakhir yang memang mungkin baru digunakan dalam skala terbatas ya di peternakan ayam Indonesia, terutama untuk peternakan pembibitan nih yang perlu penjagaan yang sangat ketat begitu, yaitu ada sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning begitu Kak Ayu. Dengan sistem HVAC ini juga bisa kerjanya itu bisa selain membunuh mikroba juga bisa mengeluarkan alergen-alergen, patogen-patogen secara lebih efektif begitu. Tapi dengan si HVAC ini kan ada filternya. Filternya tuh bisa menyaring partikel yang kecil atau mikroba yang kecil, tapi itu tuh belum tentu efektif untuk membunuh patogennya. Kenapa? Karena memang itu tuh harus ada sistem yang bisa mematikan langsung begitu. Nggak cuma bisa disaring aja dengan HVAC ini, tapi harus ada sistem disinfeksinya. Nah, kekurangannya adalah HVAC ini tuh belum bisa memastikan bahwa si patogen itu nggak lolos gitu dari virus ataupun bakteri begitu Kak Ayu. Oke, jadi sebenarnya HVAC ini sudah termasuk teknologi yang cukup mutakhir ya Kak untuk masalah udara ini. Tapi dia masih memerlukan suatu teknologi yang bisa membunuh langsung bakteri ataupun virus yang ada di udara itu ya Kak. Mungkin dari Kak Ruden bisa jelaskan sedikit ya Kak, apa teknologi yang bisa melengkapi HVAC ini? Oke ya,
Jadi tadi kan kita biasanya menggunakan fan, exhaust fan ya, itu tuh belum lengkap ya untuk membunuh bakteri udara atau virus udara begitu. Nah, HVAC juga bisa diterapkan, cuman memang ada kekurangannya. Nah, lebih bagus lagi kita itu menggunakan sistem disinfeksi udara. Nah, ada yang namanya sistem disinfeksi udara menggunakan UVC ke Ayu. Jadi dengan sistem disinfeksi UVC ini bisa membunuh juga patogen-patogen, virus, bakteri, jamur yang berkeliaran di udara kandang begitu. Nah, jadi selain HVAC yang udah cukup protektif nih melindungi udara, juga ditambah dengan disinfeksi UVC itu bisa lebih efektif lagi ke Ayu gitu untuk membunuh mikroba, virus yang penyebab penyakit tadi itu yang mengerikan pastinya ya, takutnya bikin gagal panen gitu nanti begitu. Oke, jadi UVC ini juga kan kalau tidak salah ya kayak ini itu bisa membunuh bakteri ataupun virus yang ada di air ya kayak. Jadi selain di air juga dia bisa membunuh bakteri ataupun virus yang ada di udara. Oke, jadi sebenarnya saya tuh pernah dengar nih Kak, ada produk namanya di situ adalah Luminor Air. Mungkin dari Kak Roden sudah pernah dengar nih akan produk ini atau bisa ceritakan ke sobat farming sekalian terkait dengan produk ini. Ya oke. Jadi ada namanya Luminor Air ya Kak Ayu. Jadi ini tuh merupakan alat ya sistem UVC untuk disinfeksi udara gitu, terutama di kandang ayam nih. Tadi dengan memasukkan si Luminor Air ini ke sistem HVAC atau ventilasi di kandang itu bisa membunuh bakteri-bakteri, virus-virus yang keluar masuk dari kandang itu sendiri gitu Kak Ayu. Jadi si bakteri itu bisa dimatikan dengan sistem UVC itu Luminor Air itu. Nah, dan keunggulannya adalah karena ini sinar UVC ya, ini tuh memiliki panjang gelombang 294 nanometer yang mana itu sangat-sangat efektif Kak Ayu untuk membunuh bakteri, virus, jamur yang ada di kandang, terutama melalui cemaran udara begitu Kak Ayu. Selain itu juga Luminor Air ini juga pastinya lebih hemat ruang ya dan low maintenance gitu, karena memang alatnya tuh nggak terlalu besar gitu, bisa ditempatkan di sistem HVAC sesuai dengan tempatnya gitu atau pas gitu. Jadi dengan kita menggunakan HVAC dan juga dilengkapi dengan sistem proteksi udara atau disinfeksi udara Luminor Air ini akan lebih efektif lagi untuk membunuh patogen-patogen, penyebab penyakit-penyakit yang memang tadi mengerikan itu Kak Ayu begitu. Oke, berarti dengan adanya sistem HVAC, kemudian ada teknologi HVAC ini yang dilengkapi dengan UVC ini sudah efektif ya Kak ya untuk membunuh bakteri ataupun virus yang nantinya dapat menginfeksi ayam-ayam yang ada di kandang ini ya Kak. Betul Kak Ayu, begitu. Oke, terima kasih Kak Roden atas informasi yang sangat bermanfaat ya bagi kita dan sobat farming sekalian terkait dengan bagaimana pentingnya kualitas udara ini untuk menunjang produktivitas ternak kita. Oke, mungkin dari sobat farming jika ada yang ingin ditanyakan ataupun diskusi-diskusi lebih lanjut dengan kami dari tim Animal Farming Yuki Water Treatment, bisa langsung menghubungi kami melalui email kami di industrisales4@yukiwaterfilter.com atau bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan stay tune di konten-konten kita selanjutnya. Sampai jumpa.